Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, di tengah tekanan politik dan militer yang kian menyesakan, Xi Jinping secara mendadak melakukan manuver diplomatik tingkat tinggi. Pada akhir Januari 2026, pemimpin Tiongkok itu lebih dahulu melakukan panggilan video dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, lalu disusul panggilan telepon langsung dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Rangkaian komunikasi ini langsung memicu perhatian internasional. Waktunya dinilai sangat sensitif karena berlangsung ketika Xi sedang menghadapi dua krisis besar sekaligus, tekanan geopolitik eksternal dan gejolak kekuasaan internal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Xinhua membuka tabir, Taiwan jadi pokok utama. Kantor berita resmi Tiongkok, Xinhua, menjadi media pertama yang mengungkap detail percakapan Xi Trump. Dalam laporannya, Xinhua menegaskan bahwa Xi secara khusus menyampaikan satu pesan utama. Isu Taiwan adalah kepentingan paling sensitif dan paling penting dalam hubungan Tiongkok-Amerika Serikat. Xi menuntut agar Washington menangani penjualan senjata ke Taiwan dengan sangat hati-hati, sebuah peringatan yang muncul di tengah spekulasi luas tentang kondisi militer Tiongkok pasca gejolak internal. Versi Trump, telepon panjang, daftar panjang, nada sangat positif. Tak lama berselang, Trump menuliskan pernyataannya di media sosial. Ia menyebut percakapan dengan Xi sebagai sangat baik dan berlangsung lama, mencakup beragam topik strategis, perdagangan bilateral, kerjasama militer, isu Taiwan, perang Rusia-Ukraina, situasi Iran dan Timur Tengah. Trump juga mengungkap rencana kunjungannya ke Tiongkok pada April 2026, serta menyatakan antusiasmenya secara terbuka. Lebih jauh, Trump membeberkan komitmen ekonomi yang disebut berasal dari pihak Xi antara lain pembelian minyak dan gas alam AS Tiongkok, peningkatan impor produk pertanian Amerika, rencana menaikkan impor kedelai hingga sekitar 20 hingga 25 juta ton, pembahasan pengiriman mesin intip pesawat dan kerjasama teknologi lainnya. Trump menutup pernyataannya dengan kesimpulan optimistis. Hubungan AS Tiongkok, termasuk hubungan pribadinya dengan Xi, berada dalam kondisi sangat baik dan diyakini akan menghasilkan banyak capaian positif dalam 3 tahun ke depan. Daftar hadiah Xi dan kecurigaan dunia. Bagi banyak pengamat, pola ini sangat tidak lazim. Xi tampak menyodorkan daftar hadiah ekonomi yang menggiurkan, dari kedelai, energi, hingga teknologi inti untuk menyenangkan Trump. Pertanyaan pun mengemuka, apakah Xi, seorang politisi yang dikenal sangat kalkulatif, sedang memanfaatkan obsesi Trump pada perdagangan demi mengamankan tujuan strategis yang jauh lebih mendesak? Panggilan telepon Xi Trump segera memusatkan perhatian global pada 3 isu besar. 1. Perundingan nuklir AS Iran yang diperkirakan segera dimulai. Dunia menunggu langkah Trump berikutnya, apakah perang besar di Timur Tengah sudah diambang pintu? 2. Krisis kendali militer Xi Jinping, terutama setelah penanganan terhadap Zhang Yaoxia yang justru memicu perlawanan lunak di tubuh militer. Dengan sidang parlemen nasional Liang Hui dijadwalkan berlangsung Maret 2026, risiko politik Xi semakin besar. 3. Motif dibalik hadiah besar kepada Trump. Apakah ini sekadar diplomasi dagang atau sinyal darurat dari seorang pemimpin yang posisinya sedang goyah? Putin juga diundang panggung internasional untuk Xi. Tak hanya Trump, setelah panggilan video Xi Putin, Kremlin mengonfirmasi bahwa Putin menerima undangan resmi Xi dan dijadwalkan berkunjung ke Tiongkok pada paruh pertama 2026. Artinya, dalam waktu relatif berdekatan, Xi berupaya menghadirkan dua pemimpin dunia paling berpengaruh ke Beijing. Pakar isu Tiongkok, Tang Qingyuan, menilai langkah ini sebagai upaya Xi melampaui permintaan Trump. Menurutnya, tujuan inti Xi adalah memberi panggung internasional bagi dirinya sendiri untuk menunjukkan bahwa ia masih memiliki dukungan global, sebuah kebutuhan mendesak di tengah tekanan internal yang semakin berat. Isu Taiwan dan militer yang lumpuh. Xinhua menekankan bahwa Taiwan menjadi fokus utama Xi dalam pembicaraan dengan Trump. Namun analisis internal menunjukkan paradoks besar. Xi justru tidak berada dalam posisi yang memungkinkan untuk berperang. Zhang Yaoxia dan Liu Chengli merupakan figur kunci perencanaan isu Taiwan. Setelah keduanya jatuh, yang terdampak bukan hanya individu, tetapi seluruh jaringan loyalis dan perwira inti di bawah mereka.
Dalam kondisi ini, Komisi Militer Pusat dinilai nyaris lumpuh. Banyak perwira senior tidak lagi sepenuhnya dipercaya. Risiko bahwa senjata dapat berbalik arah justru menjadi kekhawatiran terbesar Xi. Kesimpulannya, perang di Selat Taiwan pada tahap ini hampir mustahil, bukan karena kurangnya niat, melainkan karena hilangnya kendali efektif atas militer. Sidang Parlemen 4 Februari, petir menggelegar, hujan setetes. Pada 4 Februari 2026, Komite Tetap Parlemen Nasional Tiongkok ke-14 menggelar sidang darurat di Beijing, dipimpin Cao Leci dan dihadiri sekitar 150 anggota. Publik semua menduga sidang ini akan mencabut status parlemen Chang Youxia dan Liu Chengli, sekaligus mencopot jabatan mereka di Komisi Militer Negara. Namun hasilnya mengejutkan. Nama Chang dan Liu sama sekali tidak disentuh. Yang dicabut justru status beberapa anggota lain dari Shanghai, Santong, dan Sichuan. Banyak analis menilai, pada detik-detik terakhir muncul perlawanan besar yang tidak bisa ditekan, sehingga agenda sidang terpaksa diturunkan levelnya. Ini menjadi sinyal kuat bahwa upaya Xi membersihkan arena kekuasaan mengalami kegagalan serius. Lebih mencolok lagi, selama lebih dari 10 hari setelah penangkapan Chang, tidak ada satupun sistem partai, pemerintahan, atau komando militer regional yang secara terbuka menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan Xi. Surat 25 jenderal dan titik didih militer. Di tengah ketidakpastian ini, beredar luas di internet sebuah surat terbuka yang diklaim ditandatangani 25 jenderal di Tiongkok, menyebut 24 Januari 2026 sebagai hari gelap. Surat tersebut menuduh penindakan terhadap Chang dan Liu sebagai kudeta istana, bukan anti korupsi. Menyebut Xi menggunakan slogan anti korupsi dan kemakmuran bersama untuk membangun kediktatoran pribadi, menyerukan pembangkangan bersenjata demi menyelamatkan diri, negara, dan rakyat. Keaslian surat ini memang belum terverifikasi, namun banyak pengamat menilai, benar atau palsunya surat itu bukan lagi inti persoalan. Yang jauh lebih penting adalah fakta bahwa narasi semacam ini bisa beredar luas, menandakan kemarahan internal telah melampaui rasa takut terhadap kekuasaan. Kesimpulan, telepon sebagai sinyal darurat. Rangkaian panggilan Xi kepada Trump dan Putin bukan sekadar diplomasi biasa. Ia mencerminkan seorang pemimpin yang sedang berpacu dengan waktu, berusaha mengamankan dukungan eksternal di saat fondasi internalnya retak. Dalam konteks ini, telepon Xi bukan tanda kekuatan, melainkan sinyal darurat. Dan dunia kini menunggu apakah panggung internasional cukup untuk menutupi krisis di dalam Beijing, atau justru akan mempercepat babak baru dari gejolak kekuasaan Tiongkok. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.